ribuan fans Malaysia desak FAM untuk tidak ciut lawan Indonesia. Mereka mengutarakan gengsi dong jika harus ciut lawan timnas Indonesia. Ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 pertandingan yang harus dimainkan masing-masing melawan Cina dan Jepang. Pertandingan yang sekaligus menjadi penentu apakah tim Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika masih, mungkin jalan yang akan ditempuh oleh Indonesia adalah lewat putaran keempat. Nantinya tim Garuda akan melawan tim peringkat 3 dan keempat di masing-masing grup A dan grup B. Untuk jadwalnya masih sangat lama, yakni pada bulan Oktober. Itu berarti jadwal timnas untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain. Salah satunya adalah negara Malaysia. Sayangnya tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Tentu momen yang membuat fans mereka juga kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Lantas kritikan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama gitu. Ya, tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Ya, dalam 1 tahun terakhir, jadwal timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk. Itu terjadi karena tim Garuda harus bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan ini sendiri dimulai pada Maret tahun lalu. Saat itu Indonesia masih berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan harus melawan tim-tim seperti Vietnam hingga Filipina. Untungnya, 2 negara tersebut mampu diatasi satu persatu, sehingga membuat tim Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berhubung lolos, maka di kalender FIFA Matchday, lawan timnas Indonesia sudah langsung ditentukan. Dan itu adalah pertandingan resmi, bukan pertandingan uji coba lagi. Babak ketiga sendiri berlangsung mulai bulan September hingga Juni tahun ini. Ya, buat timnas Indonesia tidak bisa menjalani laga uji coba dengan negara lain karena jadwalnya sudah digunakan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan sangat sulit digelar, karena kedua tim memiliki kesibukan masing-masing di setiap FIFA Matchday. Sesuatu yang sangat disayangkan, karena sejatinya PSSI dan KNVB sudah bertemu untuk membahas laga uji coba tersebut. Namun uji cobanya masih terkendala jadwal yang belum pas. Untuk tahun ini sejatinya ada waktu yang bisa dipertimbangkan untuk mempertemukan antara Indonesia melawan Belanda. Jadwal yang pas adalah bulan September, karena di bulan itu timnas Indonesia sudah tidak memiliki jadwal. Sayangnya hal berbeda malah dialami oleh Belanda, karena mereka harus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan September masing-masing melawan Polandia dan Lituania. Indonesia pertimbangkan negara lain untuk laga persahabatan. Berhubung timnas Belanda tidak bisa, maka timnas Indonesia harus mencari negara lain yang bisa diajak beruji coba. Awalnya sudah ada beberapa negara yang dirumorkan bakal melawan tim Garuda. Salah satunya adalah timnas Rusia. Selain Rusia juga ada 2 negara lain, yakni Uzbekistan dan Kazakhstan. Tapi kabar itu perlahan mulai menghilang, dan sampai saat ini belum jelas apakah jadi atau tidak. Namun rumor Indonesia melawan Rusia itu akhirnya coba dijawab oleh Erick Thohir. Intinya ketua PSSI tersebut sudah merespon ajakan dari Rusia. Sayangnya jadwalnya kurang pas, dan Erick Thohir kemudian meminta agar pertandingannya dilakukan tahun depan saja. Ya, dibanding Rusia, kini ada 3 negara lain yang berpeluang besar menjadi lawan timnas Indonesia. Mereka adalah Kuwait, Lebanon, dan Malaysia. Jika jadi, maka pertemuannya akan terjadi di bulan September. Dari 3 negara tersebut, yang sudah memberikan respon adalah Kuwait dan Lebanon. Sementara Malaysia sampai saat ini belum memberikan respon atas ajakan dari PSSI. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia soal ajakan ke Malaysia. Hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir. Intinya dirinya sudah sangat kangen melihat Indonesia melawan Malaysia. Lagian kekuatan dari 2 negara tersebut saat ini juga sudah berbeda, karena sama-sama kedatangan banyak pemain baru, sehingga pastinya sangat menarik jika kedua tim itu kembali dipertemukan dalam satu lapangan. Namun kembali lagi, meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Kini ada beberapa alasan mengapa Malaysia belum memberikan respon. Alasannya adalah karena mereka ingin fokus membangun kekuatan dulu dan coba mencari lawan uji coba selain Indonesia. Tapi yang pasti pada bulan September nanti, Malaysia cuma memiliki 1 pertandingan, yakni melawan Laos. Ya, memang timnas Malaysia ini tipe tim yang suka mencari tim-tim lemah untuk FIFA Matchday. Admin tahu alasan mereka mencari tim lemah seperti Laos, Brunei Darussalam hingga Timur Leste.
Alasannya adalah agar ranking FIFA mereka bisa melewati Indonesia. Yaitulah rencana taktik mereka. Makanya tidak mau merespon ajakan PSSI yang Malaysia juga dikritik oleh fansnya sendiri. Keputusan Malaysia Rian belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia kini membuat fans Malaysia kecewa. Menurutnya fans Harimau Malaya adalah kesempatan lantai yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan mereka. Di sisi lain AFC juga mendukung laga ini. Alasannya adalah karena menurut AFC, Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan Indonesia, mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Kalau AFC mendukung, jelas saja mereka akan senang melihat laga Indonesia versus Malaysia. Karena apa? Pertandingan Indonesia versus Malaysia selalu menghadirkan suasana berbeda. Gengsi kedua tim selalu tersaji. Dari fans kedua negara ini juga selalu melakukan PC war di media sosial. Tentu laga ini akan menjadi laga El Clasico jika laga ini berlangsung. Dari segi hatsiar pun akan laku keras. Tayangan pun akan meledak ditonton ratusan juta pasang mata. Maka tak heran kalau AFC mengakui jika pertandingan Indonesia versus Malaysia akan untung besar. Tapi pertanyaannya, apakah timnas Malaysia mau lawan Indonesia? Apakah tidak takut lawan Indonesia? Pasalnya Arab Saudi saja yang mengalahkan Argentina. Babak belur oleh Indonesia dengan skor 2-0. Bukan sombong, tapi Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain dari Indonesia juga pentas di luar negeri. Yakini jika Malaysia tidak mau, Indonesia tak perlu khawatir karena mereka bisa melawan dua tim lainnya, yakni Lebanon dan Kuwait. Dibandingkan Malaysia, lawan Lebanon dan Kuwait juga bisa menguntungkan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia bakal semakin paham bagaimana karakter permainan negara-negara Timur Tengah. Itu terjadi karena kemungkinan besar tim Garuda juga akan melawan negara-negara Timur Tengah jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, bagi asisten pelatih timnas yakni Alex Pastur, pasti juga setuju jika tim yang dilawan Indonesia adalah tim yang kekuatannya setara, atau kalau bisa lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu sama saja bakal menjadi ujian bagi timnas Garuda. Untuk Lebanon dan Kuwait jujur saja kekuatannya masih 11-12 sama Indonesia. Ya jadi itulah saat Erick Thohir secara terang-terangan menantang Malaysia untuk diajak beruji coba melawan timnas Indonesia. Ya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama gitu. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin lain kali minggu tahun depan. Gitu deh. Ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya.